Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Jessica Almalia dengan NIM 2214011052. Saya berasal dari Kom A dan sekarang saya akan menjelaskan program note taking CLI yang telah saya buat. Di sini pertama kita masukkan include IOStream, yaitu library include IOStream seperti biasa. Baru kita masukkan library include vector. Ini adalah array dinamis yang akan digunakan nanti untuk mengelis notes yang akan kita buat. Baru ada library include string untuk menciptakan std ini. Baru di sini pertama kita buat kelas struct dengan namanya itu note, dan di situ komponennya ada dua, yaitu judul dan isi, dengan tipe masing-masing data itu adalah string. Baru selanjutnya kita buat di sini di bawahnya ada vektor, yaitu array dinamis dengan namanya notes. Notes itu adalah array dinamis yang akan mengelis atau menyimpan daftar kelas-kelas note tadi yang berisi judul dan isi. Baru selanjutnya di sini ada fungsi untuk menampilkan waktu pembuatan notes atau waktu saat ini. Di sini ada time underscore t row time. Ini adalah time underscore t ini digunakan untuk menampilkan jumlah detik pada saat ini gitu, dengan variabelnya itu row time. Baru nanti row time itu dijadikan di sini time dalam kurung and row time itu untuk mengkonversi jumlah detik tadi menjadi waktu saat ini, yaitu mulai dari waktu spesifik ya, mulai dari tanggal, bulan, tahun, jam, detik, dan sebagainya. Baru selanjutnya di local time ini kita akan membuat waktunya itu bertambah 7 jam tadi ya, karena local time ini atau waktu yang ada di program itu, waktu yang ada di komputer itu biasanya mengikuti GMT, dan waktu GMT itu kurang lah gitu, lebih lambat 7 jam daripada Indonesia, sehingga ini ditambah 7 jam supaya waktunya itu sesuai dengan waktu yang ada di Indonesia. Baru selanjutnya kita membuat void add atau fungsi add ya. Fungsi ini untuk menambah notes baru gitu. Jadi di sini ada variabelnya itu variabel fill, judul, dan isi dengan tipenya itu string. Di sini ada waktu untuk menampilkan waktu pembuatan notes ini. Baru di sini masukkan judul note. Kita akan meminta user untuk memasukkan judul. Oh iya, di sini ada scene.ignore. Ini untuk mengabaikan new line, sehingga nanti komputer langsung membaca baris yang di bawah. Baru selanjutnya yang di bawahnya lagi itu adalah masukkan isi note. Masukkan isi note. Baru di sini kita minta user untuk masukkan isi note, dan user memasukkan kalimat-kalimat yang merupakan isi note. Di sini kita pakai getLine. Kenapa kita pakai getLine? Supaya si user nanti bisa menginput lebih dari satu kata dan juga bisa menginput spasi gitu ya. Namanya juga catatan kan, nggak mungkin cuma satu kata doang. Nah, baru yang di bawah ini ada not.judul sama dengan judul, not.isi sama dengan isi, dan not.push underscore back sama atau not ini itu adalah untuk menyimpan not yang udah di input user tadi ke dalam array not nanti. Baru selanjutnya ini setelah berhasil ditambahkan nanti akan muncul tulisan not berhasil ditambahkan. Baru tambahkan not lain, ketik y jika iya dan t untuk kembali. Jadi kalau selama while user itu masukkan fill-nya itu sama dengan y, maka nanti program ini akan terus mengulang dan user itu bisa masukkan lagi not yang lain, masukkan lagi not yang lain. Tapi jika dia menginputkannya itu bukan y, nanti program ini akan kembali ke menu semula. Baru selanjutnya ada fungsi display atau menampilkan. Di sini kita memakai 3 variabel, yaitu pakai variabel choice dan loop dengan tipe string ya. Nah, jadi di sini ada keterangan jika notes.empty, maka code tidak ada notes yang tersimpan, mohon tambahkan note terlebih dahulu. Maksudnya jika si user ini belum memasukkan notes apapun, berarti kan array yang tadi itu, array yang berisi note itu tadi kan masih kosong. Berarti nanti jika dia kosong, program ini akan bilang tidak ada notes yang tersimpan, mohon tambahkan note terlebih dahulu. Tapi jika tidak kosong, maka nanti akan tampil program yang di bawah ini. Nah, di sini programnya itu menampilkan, di sini ada kan note yang sudah tersimpan, dan di sini ada perulangan juga ya.
Ini supaya nanti kita menampilkannya itu cantik dan rapi gitu. Jadi di sini akan menampilkan not yang udah tersimpan. Jadi di sini kan ada operasi perulangan. For size underscore t i sama dengan 0, selama i kurang dari notes.size, maka i akan terus bertambah. Jadi maksudnya itu indeks i yang pertama itu kan 0, dan selama i itu kurang dari notes.size itu maksudnya banyak notes yang tadi udah kita masukkan. Misalnya notes yang kita masukkan itu 3, maka notes ini akan terus ditampilkan gitu. Jadi misalnya notes yang kita masukkan itu 3, kan indeks i-nya itu 0. Selama i itu kurang dari 3, terus i-nya terus bertambah, maka notes akan terus ditampilkan. Jadinya not ke 1, baru not ke 0, misalnya kan indeksnya mulai dari 0, not ke 0, ditampilkan waktunya, baru judul dari notes ke 0 gitu. Baru selanjutnya dia akan mengulang lagi untuk indeks selanjutnya gitu kan. Indeks selanjutnya kan 1 setelah 0. 1 kan masih kurang daripada 3. Nah, itu akan ditampilkan lagi gitu, not ke 1, waktu beserta judulnya, dan akan terus seperti itu. Baru nanti di bawah ini ada for size underscore t choice sama dengan 0, selama choice kurang dari notes.size, maka choice akan terus bertambah. Maksudnya itu nanti di sini kita akan nanya sama usernya kan, tampilkan isi not ke berapa gitu, ke 0 sampai indeks yang ada gitu lah, notes.size kurang 1, misalnya notesnya itu 3, berarti 0 sampai 2 kan 0, 1, 2, berarti notesnya ada 3, cuman indeksnya dimulai dari 0 aja. Terus di sini kita akan minta user memasukkan angka gitu kan. Angkanya itu adalah indeks dari notes yang ingin dia tampilkan, yaitu di sini kita beri nama variabelnya itu choice. Jika choice itu lebih daripada notes, terus di sini juga ada apa ya, semacam aturan. Jika choice itu lebih dari notes.size kurang 1, ataupun dia kurang dari 0, maka akan ada tulisan maaf, not tidak ada di daftar gitu. Maksudnya jika nanti inputan yang dimasukkan user itu lebih daripada indeks notesnya atau malah kurang, itu berarti notesnya nggak ada. Tapi jika dia sesuai, dimasukkan sesuai indeksnya, maka nanti akan ada program seperti di bawah ini ya. Dia akan ada tampilan not ke berapa, terus judulnya apa, terus isinya apa, sesuai dengan indeks yang dimasukkan user gitu. Baru saja di sini akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin menampilkan not yang lain? Tekan iya jika iya dan T jika tidak. Ini sama juga dengan yang tadi ya, memakai do while, artinya selama. Terus nanti kita kan akan minta ini sama usernya untuk memasukkan sebuah karakter gitu kan, Y atau T ataupun apa gitu. Jika dia masih ingin menampilkan, kita suruh dia masukkan Y, itu kan loop. Nah, selama dia memasukkan loop itu sama dengan Y, maka nanti program ini akan terus mengulang dan membuat si user nanti dapat untuk menampilkan not yang lain. Tapi jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya di sini ada void display 2. Void display 2 ini sama saja dengan void yang tadi juga, cuman bedanya void display 2 ini nggak meminta user untuk menampilkan isi dari notes yang spesifik, karena di sini udah ada langsung daftar dari judul dan isi notesnya. Ini nanti akan digunakan untuk void delete sama void edit, yaitu fungsi yang akan kita gunakan untuk menghapus dan mengedit note-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menghapus note ya. Nah, baru di sini ada variabel loop dengan tipe string. Dan di sini sama juga seperti tadi, ada keterangannya, jika array notes itu empty, maka akan muncul tidak ada notes yang tersimpan untuk dihapus, karena memang belum ada notes yang diinputkan usernya. Baru di sini do while juga seperti tadi, ada pengulangan. Ini juga untuk menanyakan apakah user ingin menghapus lagi gitu, apakah tidak. Jika dia memasukkan input loopnya ini nanti sama dengan IY, maka nanti akan mengulang lagi. Tapi jika tidak, kembali ke menu utama, sama seperti yang tadi juga. Nah, jadi di sini kan si program ini akan bertanya hapus note ke berapa nih gitu kan. Baru nanti akan dijawab di input user, dan itu nama inputannya itu A, variabel A. Baru di sini ada juga seperti tadi, yaitu cin.ignore untuk mengabaikan
karakter new line supaya langsung baca yang bawah gitu komputernya. Dan di sini juga ada ketentuan jika A kurang dari 0, inputan user tadi kurang dari 0, atau A-nya inputan user ini lebih atau sama dengan nodes.size, itu maksudnya lebih atau sama dengan, misalnya nodes.size kan 3 tadi. Kan otomatis kalau indeksnya itu dari 0, berarti kan harusnya kan 0, 1, 2 itu kan ada 3 nodes. Tapi kalau ini A-nya itu sama dengan node size gitu misalnya A-nya itu 3, berarti kan itu udah nggak ada karena tadi indeksnya dari 0. Kalau misalnya A-nya itu 3, harusnya kan jumlah nodesnya 4, tapi kan di sini misalnya jumlah nodesnya cuma 3. Jika dia memasukkan yang lebih besar atau sama dengan dari node size ataupun kurang dari 0, maka nanti akan ada tulisannya, maaf, pilihan yang Anda masukkan itu tidak ada karena nodesnya memang tidak ada kan, karena di luar indeks gitu. Baru ini ada nodes.erase, nodes.begin plus A. Ini nanti yang akan menghapus nodes mana sesuai inputan user yang A ini, nodes mana yang akan dihapus. Setelah berhasil dihapus, akan muncul tulisan node berhasil dihapus. Baru ada pertanyaan seperti ini juga tadi, apakah Anda ingin menghapus yang lain lagi? Jika iya, berarti mengulang lagi. Baru ada fungsi edit node dengan variabelnya itu loop juga. Loop ini sama seperti yang tadi juga, untuk menanyakan user apakah ingin mengubah node yang lain lagi gitu kan. Jika usernya menekan Y, maka nanti akan mengulang lagi, tapi jika tidak akan kembali lagi. Ini juga sama seperti tadi, if nodes.empty, tidak ada node yang tersimpan untuk diedit. Maksudnya jika array nodesnya tadi kosong, belum ada inputan user, maka dia akan bilang tidak ada node yang tersimpan untuk diedit. Tapi jika tidak kosong, maka akan muncul juga display 2. Display 2 ini tadi yang menampilkan daftar dari judul dan isi catatan-catatan yang diinput user. Baru di sini ada variabel int A, integer A. Baru ada std code. Baru di sini ada std code, yaitu ubah node. Sama seperti tadi juga, kita bertanya kepada user ubah node ke 0, kan 0 itu awal indeksnya sampai nodes.size kurang 1 gitu kan. Misalnya nodes.size-nya, nodes yang kita masukkan tuh 3, berarti indeksnya cuma 0 sampai 2. 0, 1, 2 kan berarti 3 nodes juga. Baru nanti yang di input user ini akan kita anggap sebagai ini ya, int A, variabel A. Baru ini sama juga ada cin.ignore untuk mengabaikan new line. Di sini ada ketentuan juga, jika yang di input user kurang dari 0 atau lebih dari nodes.size akan muncul maaf, pilihan yang Anda masukkan itu tidak ada. Baru di sini ada tipe ya, untuk kita memerlukan variabel baru untuk menyimpan hasil perubahan yang dibuat oleh user gitu. Jadi di sini kita bikin variabel dengan nama judul baru, tipenya itu string. Baru di sini kita bikinlah tampilan buat user, masukkan judul baru untuk node. Kita nyuruh usernya untuk masukkan judul baru. Baru di sini ada get line sin si usernya memasukkan judul baru ya, dengan variabelnya itu namanya judul baru. Baru di situ ada nodes a.judul sama dengan judul baru. Jadi A ini kan tadi sesuai inputan user. Misalnya kita ingin mengubah nodesnya itu nodes yang indeksnya 0, berarti kan nodes 0.judul ganti sama yang baru di input user, yang variabel judul baru ini. Kalau tadi yang dimasukkan user itu nodes 1, berarti ganti juga jadi yang baru gitu. Baru selanjutnya ada isi yang baru dengan variabel string. Di sini kita minta user untuk masukkan isi node yang baru. Baru di sini user memasukkan isi yang baru. Baru nodes a.isi ini nanti isinya yang baru dimasukkan user. Ketika udah selesai, di sini node berhasil diubah sama seperti tadi juga. Jika Y berarti iya, T kembali ke menu. Nah, di sini kita masuk ke menu utama ya, dengan ada variabel pilihan dengan tipe integer. Di sini ini menunya.
Di sini ada menu welcome to note taking application. Baru ada 1 tambah note, 2 hapus note, 3 ubah note, 4 tampilkan note, baru 5 keluar. Di sini kita minta user untuk masukkan pilihan dari 1 sampai 5, baru nanti angka yang dimasukkan user itu kita namakan dengan variabel yang ini tadi ya, variabel integer pilihan. Baru ini sein.ignore. Baru di sini kita pakai switch case dari pilihan tadi untuk menampilkan program sesuai dengan keinginan user. Jadi kalau misalnya user menekan yang pertama, maka nanti akan tampil program add untuk menambah note baru. Kalau dia menekannya itu 2, maka nanti akan tampil program delete note untuk menghapus note. Kalau dia mengetiknya itu 3, berarti akan tampil program edit note untuk mengubah note. Kalau dia ngetiknya itu 4, berarti akan menampilkan program display untuk menampilkan note. Kalau dia mengetiknya itu 5, yang ini tadi 5 keluar, maka akan ada tulisan program ini selesai dan programnya berakhir. Namun jika dia memasukkan angka yang bukan sesuai dengan yang ada di sini ya, kan di sini kan 1 sampai 5 doang ketentuannya, tapi dia memasukkannya yang di luar ketentuan, maka programnya akan bilang mohon maaf, pilihan nggak ada di daftar, silahkan coba lagi, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba run program ini ya. Nah, jadi sini kan ada permintaan kita suruh usernya masukkan dari sini, misalnya kita masukkan dulu 1 untuk menambah note. Jadi ini ada ya waktunya, waktu pembuatan note-nya. Baru kita masukkan judulnya, misalnya judulnya Senin. Di sini saya contohkan misalnya kita masukkan 3 note aja. Misalnya masukkan isi note hari ini Senin. Nah, nanti akan muncul note berhasil ditambahkan, tambahkan note lain. Jika kita ketik Y, maka akan ditambahkan note lain. Tapi jika T, itu berarti nanti balik ke menu semula. Di sini saya pengen nambah note lain, saya tekan Y. Nah, baru ini tanggal pembuatannya. Baru sini kita masukkan judulnya. Judulnya misalnya Selasa. Isi note-nya misalnya hari ini Selasa. Nah, dia akan nanya lagi juga seperti tadi. Misalnya saya pengen masukkan 1 note lagi, Rabu misalnya. Hari ini Rabu. Nah, udah 3 note kita masukkan. Misalnya kita nggak mau menambahkan lagi, kita tinggal tekan T, atau yang lain juga nggak apa-apa, nanti juga dia kembali. Nah, terus setelah kita tambah, kita coba hapus. Nah, ketika kita mau menghapus, kita diberikan daftar ya, daftar note yang udah tersimpan tadi, kita diberikan daftarnya. Kita mau menghapus yang mana gitu. Misalnya saya pingin menghapus yang note yang kedua. Nah, katanya note berhasil dihapus, apakah Anda ingin menghapus yang lain lagi? Misalnya saya nggak pengen, jadi saya kembali T. Baru saya pengen mengubah note. Nah, misalnya saya pengen mengubah note yang ini ya, note yang ke-0 ini, kan ada sini tulisannya note ke-0 itu isinya, judulnya apa, isinya apa. Note ke-1 judulnya apa, isinya apa. Di sini kita bisa milih aja, kita mau rubah yang mana. Misalnya kita pilih yang pertama ini, berarti kita tekan 0. Baru kita masukkan judul baru, misalnya kita masukkan Kamis. Isinya juga yang baru, hari ini Kamis. Dah, berarti dia akan bilang note berhasil diubah nih, mau mengubah note yang lain lagi nggak? Kalau misalnya kita ketik Y, berarti iya. Kalau misalnya kita nggak mau mengubah, kita tekan T aja. Misalnya saya nggak mau mengubah, saya tekan T aja. Nah, selanjutnya kita akan coba tampilkan note. Nah, pas ketika kita memasukkan menu yang keempat ini, itu akan muncul dia note yang sudah tersimpan, tapi cuman judulnya aja di sini ya. Di sini cuman judulnya aja, nggak ada isinya, karena di sini usernya diminta untuk memasukkan suatu angka gitu. Jika ingin menampilkan isinya, nah misalnya saya ingin menampilkan isinya note yang ke-1, saya tekan 1. Nah, nanti akan ada isinya. Note ke-1 judulnya Selasa, isinya hari ini Selasa gitu. Tapi kalau apakah Anda ingin menampilkan note yang lain, misalnya saya tekan Y. Misalnya saya iseng gitu kan, saya pengen menampilkan note-nya itu yang di luar indeks, saya bikin note-nya itu misalnya 3.
Nah, dia akan bilang, maaf, note ini tidak ada di daftar sesuai yang tadi kita program ya. Nah, setelah itu, misalnya saya udah nggak pengen menampilkan note lagi, saya pengen udah selesai aja keluar. Dah, program ini selesai. Nah, bagaimana kalau ada user yang dari awal itu udah iseng? Itu juga nggak bisa ya. Misalnya, masukkan pilihan 1-5, saya masukkan 10 misalnya. 20 malah. Mohon maaf, pilihan tidak ada di daftar, mohon coba lagi. Dia akan terus mengulang, masukkan 10, ngulang juga. Kecuali kita masukkan yang sesuai di indeksnya, baru ada programnya. Gitu. Oke, demikianlah hasil presentasi program saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, pagi, siang, maupun sore.